좋은 결과를 가져올게 노력할 뿐이지 내가 어디까지 목표를 타겟을 가지고 준비할 수 있는 그리고 우리 인도네시아 Justin Hubner siap tempur. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23. Justin Hubner siap tempur. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Hari ini, berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Australia U23 pada Piala Asia U23 2024 yang akan coba dibahas oleh Mimin. Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memasukkan Justin Hubner ke dalam skuad untuk pertandingan tersebut. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pada laga kedua grup A, Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Timnas Australia U23. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 April 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Socceroos, julukan untuk Timnas Australia, tentunya bukan lawan yang mudah. Namun, Timnas Indonesia U23 atau skuad Garuda Muda akan berupaya keras untuk meraih hasil yang maksimal di pertandingan ini. Setelah mengalami kekalahan pada laga pembuka melawan Qatar U23 dengan skor 0-2, Timnas Indonesia U23 membutuhkan momentum positif untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain. Dalam hal susunan pemain, Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan tetap menggunakan formasi 3-4-3. Hernando Ari akan kembali berdiri di bawah mistar gawang. 3 bek yang akan mendampingi Hernando adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Nathan Choeaon. Di posisi wingback kanan, Fajar Fatur siap beraksi, sedangkan di sisi kiri, Pratama Arhan akan menjadi pilihan. Arhan Fikri dan Justin Hubner kemungkinan akan menempati posisi gelandang sentral, sementara di lini depan, Witan Sulaiman akan beroperasi sebagai winger kanan dengan Marcelino Ferdinand di winger kiri. Mereka akan mendukung Rafael Struijk sebagai ujung tombak tim. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U23 yang sedang berjuang habis-habisan di Piala Asia tahun ini. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita raksasa Asia. Lupakan sakit hati yang kemarin. Tegakkan kepala raih kemenangan. Bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23, 3-4-3 Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Nathan Choeaon, Fajar Fatur, Arhan Fikri, Justin Hubner, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Menurut Mimin, prediksi susunan pemain untuk pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Australia U23 menunjukkan bahwa pelatih Shin Tae-yong memiliki strategi yang cukup kuat. Mengingat kekalahan sebelumnya, penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk memperbaiki performa mereka, terutama dalam menyeimbangkan antara serangan dan pertahanan. Dengan susunan pemain yang diperkirakan, tim memiliki kombinasi antara pemain muda dan berpengalaman yang bisa menjadi kunci kesuksesan mereka di laga ini. Namun, dalam sepak bola, hasil akhir juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti taktik, kondisi fisik, dan faktor keberuntungan. Jadi, meskipun prediksi ini menunjukkan potensi yang baik, pertandingan sebenarnya bisa berjalan dengan berbagai skenario. AFC seakan menutup-nutupi. PSSI belum terima balasan AFC terkait protes kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23. Netizen Indonesia geram.
PSSI hingga kini belum mendapatkan tanggapan terhadap protes yang mereka sampaikan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengenai kepemimpinan wasit dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Qatar U23. Akibatnya, Garuda Muda merasa dirugikan dan akhirnya kalah dengan skor 0-2 dalam laga perdana grup A Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memulai langkahnya di grup A Piala Asia U23 dengan berhadapan melawan Qatar U23, tuan rumah, pada Senin 15 April 2024. Namun, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor akhir 0-2. Kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dinilai tidak objektif oleh banyak pihak. Banyak keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Tajikistan ini, termasuk memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner di menit ke-46. Melalui tayangan ulang, tidak terlihat adanya kontak antara Ivar dengan pemain Qatar U23. Kontroversi tersebut mendapat respons negatif dari publik Indonesia. PSSI pun segera mengirimkan surat protes kepada AFC. Sumarji, manajer Timnas Indonesia, mengatakan bahwa PSSI telah mengajukan banding terkait kasus Ivar. Kami langsung mengajukan banding setelah pertandingan berakhir, ujar Sumarji saat dihubungi pada Rabu, 17 April 2024. Selain itu, ada juga keputusan kontroversial lain yang diambil oleh wasit Kabirov, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho yang mengakibatkan Qatar U23 mendapatkan hadiah penalti. Meskipun telah mengajukan protes, hingga saat ini PSSI belum mendapatkan kejelasan dari AFC. Sumarji menyatakan bahwa PSSI masih menunggu tanggapan dari AFC mengenai hal ini. Kami masih menunggu jawaban dari AFC, ungkap Sumarji. Selain permasalahan wasit, Timnas Indonesia U23 juga mengalami ketidaknyamanan saat berangkat dari hotel menuju stadion untuk melawan Qatar U23. Namun, fokus utama PSSI saat ini adalah banding terkait pelanggaran yang diterima oleh Ivar. Meskipun demikian, Timnas Indonesia U23 kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Australia U23 pada matchday kedua grup A. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 18 April 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Mimin, kepemimpinan wasit yang kontroversial dapat berdampak besar pada hasil sebuah pertandingan. Dalam kasus Timnas Indonesia U23 kontra Qatar U23, keputusan-keputusan wasit yang dinilai tidak objektif tentu saja mempengaruhi performa dan mental pemain. Ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan objektivitas dalam setiap pertandingan untuk memastikan bahwa hasilnya adil dan sesuai dengan kinerja kedua tim. PSSI yang mengambil langkah protes kepada AFC adalah langkah yang tepat untuk menegaskan pentingnya integritas dalam sepak bola. Nasib Shin Tae-yong sudah jatuh tertimpa tangga pula. Absen di dua laga Timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta justru diminta pulang oleh Persis Solo. Persis Solo tampaknya ingin memanggil kembali Ramadan Sananta dari tim nasional Indonesia U23. Hal ini disebabkan Sananta mendapat kartu merah saat bermain untuk timnas, yang berarti ia akan absen dari dua pertandingan Piala Asia U23 2024. Melihat Sananta akan absen cukup lama bersama timnas di turnamen tersebut, pelatih Persis Solo, Milomir Seslia, berpikir untuk memanggilnya kembali jika memungkinkan. Timnas Indonesia U23 sedang berkompetisi di grup A Piala Asia U23 2024. Namun, mereka tidak memulai turnamen dengan baik setelah kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar. Sananta, yang masuk pada babak kedua, mendapat kartu merah di menit 96. Akibatnya, Sananta akan absen dari dua pertandingan sisa Timnas Indonesia U23 melawan Australia U23 dan Yordania U23. Dia baru bisa kembali bermain jika timnas lolos ke babak perempat final. Situasi ini membuat Milomir mempertimbangkan untuk memanggil kembali Sananta ke Persis Solo. Namun, dia akan berdiskusi dengan manajemen tentang kemungkinan ini. Jika Sananta absen cukup lama, saya akan berbicara dengan manajemen untuk melihat apakah ada peluang untuk memanggilnya kembali, kata Milomir dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Persija, Rabu, 17 April 2024. Milomir juga mengatakan bahwa kadang-kadang Sananta tidak dalam performa terbaik saat kembali ke Persis Solo.
Namun, dia tetap berharap bisa membawa pulang Sananta lebih cepat. Persis Solo saat ini berada di posisi 8 dengan 44 poin. Dan Milomir ingin memaksimalkan peluang dengan membawa pulang Sananta. Mereka akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 17 April 2024, malam. Tentu saja, situasi Sananta juga tergantung pada apakah Timnas Indonesia U23 bisa lolos dari fase grup. Mereka saat ini berada di posisi terbawah grup A dan akan menghadapi Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis, 18 April 2024, besok malam. Menurut Mimin, keputusan Persis Solo untuk memanggil kembali Ramadan Sananta tampaknya didasarkan pada kebutuhan tim dan situasi khusus yang dihadapi Sananta di Timnas U23. Memang, Sananta adalah pemain kunci bagi Persis Solo, dan kehadirannya bisa memberi kontribusi besar dalam usaha tim untuk meraih posisi lebih baik di klasemen. Namun, keputusan ini sebaiknya juga mempertimbangkan kondisi Sananta secara keseluruhan, baik dari segi kesehatan maupun mental. Kembali ke klub setelah pengalaman di Timnas bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain. Oleh karena itu, penting bagi Persis Solo untuk memastikan bahwa Sananta benar-benar siap untuk kembali bermain dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Selain itu, komunikasi yang baik antara pelatih, pemain, dan manajemen juga krusial dalam mengambil keputusan ini. Diskusi yang terbuka dan transparan akan membantu semua pihak untuk memahami situasi dan kebutuhan masing-masing, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi yang terbaik untuk semua pihak. Jelang pimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23, wasit Arab Saudi batasi kolom komentar di Instagram. Seiring mendekati pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Australia U23 dalam matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024, wasit Majed Mohammed Al-Shamrani dari Arab Saudi memutuskan untuk membatasi komentar di akun Instagramnya. Majed Mohammed Al-Shamrani, yang aktif di Instagram tampaknya ingin menghindari kontroversi dengan pengguna media sosial Indonesia. Sebelumnya, dia menjadi sorotan netizen Indonesia setelah memimpin pertandingan Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Vietnam U22 pada final SEA Games 2019, yang berakhir dengan kekalahan 0-3 bagi Timnas Indonesia. Dalam pertandingan nanti, Majed Al-Shamrani akan dibantu oleh dua asisten wasit dari Arab Saudi, yaitu Hesham Al-Rafei dan Omar Ali Al-Jamal. Sementara itu, Hussein Aboyihya dari Lebanon akan bertugas sebagai wasit keempat. Teknologi VR juga akan digunakan dalam pertandingan ini. Abdullah Dafer Al-Shehri dari Arab Saudi akan menjadi wasit VR, sedangkan Mohamed Obaid Hadim dari Uni Emirat Arab akan menjadi asisten wasit VR. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Australia U23 yang akan berlangsung pada Kamis, 18 April 2024 pukul 20 WIB diprediksi akan menjadi laga yang seru dan penuh emosi. Bagaimanakah kinerja Majed Al-Shamrani dalam memimpin pertandingan tersebut? Semoga dia bisa memimpin pertandingan dengan adil dan profesional. Menurut Mimin, mengenai situasi ini adalah penting bagi wasit seperti Majed Al-Shamrani untuk memastikan bahwa dia menjalankan tugasnya dengan profesional dan adil, tanpa membiarkan komentar atau kritik dari media sosial mempengaruhi keputusan dan penilaian dalam pertandingan. Mengingat pengalaman sebelumnya yang menjadi sorotan netizen, dia perlu memastikan bahwa dia fokus pada tugasnya dan memimpin pertandingan dengan integritas dan keadilan. Selain itu, penggunaan teknologi VR juga diharapkan dapat membantu dalam memastikan keputusan yang lebih akurat dan transparan selama pertandingan berlangsung. Berapa gaji Nasrullah Kabirov? Wasit kontroversial pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23. Berapa pendapatan Nasrullah Kabirov sebagai wasit? Nasrullah Kabirov menjadi wasit yang kontroversial dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Qatar U23 pada pertandingan pertama grup A Piala Asia U23 2024. Wasit asal Tajikistan ini mendapat kritik tajam dari para pencinta sepak bola di Indonesia setelah pertandingan tersebut. Keputusan-keputusan Kabirov dianggap merugikan Timnas Indonesia U23. Seperti memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner yang berujung pada kartu merah, serta tidak memberikan kartu merah kepada pemain Qatar U23 meski melakukan pelanggaran yang keras.
Dampak dari keputusan kontroversial ini adalah kekalahan Timnas Indonesia U23 dengan skor 0-2 dari Timnas Qatar U23. Nasrullo Kabirov lahir pada 5 Mei 1985 di Tajikistan dan kini berusia 38 tahun. Dia adalah wasit FIFA dari Tajikistan yang telah memimpin pertandingan kompetisi AFC sejak 2017, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi AFC. Kabirov pernah mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT, pada tahun 2015 dan 2017 karena beberapa keputusan yang dianggap salah dan kurang tepat dalam beberapa pertandingan di Liga Tajikistan dan Piala FFT. Lantas, berapa gaji yang diterima oleh Nasrullo Kabirov sebagai wasit? Seorang wasit menerima pendapatan berdasarkan tingkatannya dan jenis pertandingan yang dipimpin. Sebagai contoh, wasit di Piala Dunia 2022 mendapatkan bayaran sekitar $3.000 Amerika atau sekitar 46 juta rupiah per laga, dan $10.000 Amerika atau sekitar 154 juta rupiah untuk setiap pertandingan pada babak gugur. Sedangkan asisten wasit mendapat bayaran $2.500 Amerika atau sekitar 38 juta rupiah, dan $5.000 Amerika atau sekitar 77 juta rupiah untuk setiap pertandingan pada babak gugur. Untuk gaji wasit di Piala Asia, umumnya lebih rendah dibandingkan Piala Dunia. Gaji wasit Piala Asia U23 diperkirakan berkisar antara 2 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Sebagai perbandingan, diperkirakan gaji Nasrullo Kabirov sebagai wasit berkisar antara 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per laga. Pertama-tama, sepak bola adalah olahraga yang penuh emosi dan kontroversi, termasuk keputusan wasit. Nasrullo Kabirov mungkin telah membuat keputusan yang kontroversial dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23. Namun, penting bagi kita untuk mengingat bahwa wasit adalah manusia dan bisa melakukan kesalahan. Dari sisi gaji, profesi sebagai wasit adalah pekerjaan yang penting dan membutuhkan keahlian khusus. Gaji mereka seharusnya mencerminkan tingkat keahlian dan tanggung jawab yang mereka pegang. Jadi, penting bagi Federasi Sepak Bola untuk memastikan bahwa gaji wasit mencerminkan nilai dan kontribusi mereka dalam olahraga. Kritik terhadap wasit adalah hal yang wajar dalam sepak bola, tetapi penting bagi para pencinta sepak bola untuk menghargai dan mendukung wasit agar olahraga ini tetap adil dan kompetitif. Justin Hubner gabung Timnas Indonesia U23 di Qatar. Erick Thohir, kami harus fix lawan Australia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kegembiraannya menyambut kedatangan Justin Hubner ke Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan melawan Timnas Australia U23 pada matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024, yang akan berlangsung pada Kamis, 18 April 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menyatakan, keberadaan Justin Hubner akan memberikan semangat tambahan kepada Timnas Indonesia U23 untuk berjuang merebut poin dari Timnas Australia U23. Justin Hubner sudah dalam perjalanan menuju Qatar dan dijadwalkan tiba pada Kamis, 18 April 2024, pagi waktu setempat. Dengan kehadiran Justin Hubner diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh dua pemain utama Timnas Indonesia U23, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, yang absen karena mendapatkan kartu merah. Erick Thohir yakin, kehadiran bek muda berusia 20 tahun ini akan membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi pertandingan sisa, terutama melawan Timnas Australia U23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 18 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh para pemain, khususnya dalam laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung dengan tim, ujar Erick Thohir. Seperti dilansir dari situs resmi PSSI, Rabu, 17 April 2024. Dengan tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner absen di laga kedua melawan Australia, saya yakin tim kita akan bangkit dan kembali berjuang dengan semangat, tambah mantan Presiden Inter Milan tersebut. Erick Thohir percaya bahwa para pemain Timnas Indonesia U23 akan menampilkan performa terbaik mereka dalam pertandingan melawan Timnas Australia U23. Ia menekankan pentingnya bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya untuk berjuang keras demi meraih kemenangan.
Melihat semangat juang pemain kita selama lebih dari 90 menit saat melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik, harap Erick Thohir. Dalam turnamen seketat ini, kita harus melupakan hasil laga sebelumnya dan fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya, tegas pria berusia 53 tahun ini. Saat ini, Timnas Indonesia U23 menduduki posisi terbawah dalam klasemen grup A Piala Asia U23 2024, sementara Timnas Australia U23 berada di posisi kedua dengan 1 poin, tertinggal 2 poin dari Qatar U23 yang memimpin klasemen. Skuad Garuda Muda dituntut untuk memenangkan 2 pertandingan sisa agar dapat mencapai target untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Mampukah Timnas Indonesia U23 meraihnya? Menurut Mimin, bahwa kedatangan Justin Hubner menjadi tambahan yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia U23. Dengan kehadiran pemain tambahan di posisi yang kritis seperti bek, tim memiliki peluang lebih baik untuk tampil kompetitif dan mengimbangi kekuatan Timnas Australia U23. Erick Thohir yang optimis dan mendukung timnya juga memberikan semangat positif, yang bisa menjadi faktor penentu dalam meningkatkan performa tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Namun, Timnas Indonesia U23 tetap perlu bekerja keras dan berjuang dengan semangat tinggi untuk meraih kemenangan demi mencapai target lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kisah unik Nathan Choyaon. Dari dilarang klub hingga akhirnya bergabung di AFC U23. Nathan Choyaon, pemain dengan kisah menarik menuju Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 sedang berjuang di turnamen Piala Asia U23. Dengan bimbingan Shin Tae-yong, 23 pemain terbaik dipilih untuk mewakili Indonesia di level U23 Asia. Salah satu cerita menarik datang dari Nathan Choyaon. Para penggemar Timnas Indonesia pasti tahu bahwa Nathan awalnya kesulitan mendapatkan izin dari klubnya. Menurut PSSI.org, 15 April 2024, Nathan baru mendapatkan izin dari SC Heerenveen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia kurang dari sehari sebelum pertandingan pertama melawan Qatar. Ingin tahu bagaimana Nathan akhirnya bisa bergabung dengan Timnas U23? Yuk, kita ulas. 1. Tidak masuk daftar awal Timnas U23, 1 April 2024 pagi. Pada 1 April 2024, Shin Tae-yong melalui PSSI.org mengumumkan 27 pemain yang dipilihnya untuk Piala Asia U23. Namun, Nathan tidak ada dalam daftar tersebut. 2. Masuk daftar Timnas U23, 1 April 2024 siang. Hanya beberapa jam setelah pengumuman awal, PSSI.org merevisi daftar pemain. Sekarang, ada 28 nama termasuk Nathan. 3. Status Nathan belum jelas, 3 April 2024. Meski sudah masuk daftar, Nathan masih belum pasti bisa bergabung. Menurut Suara.com, 3 April 2024, Heerenveen ragu melepas Nathan ke Qatar. 4. Tidak masuk skuad final, 10 April 2024. AFC merilis skuad final pada 10 April 2023. Sayangnya, Nathan tidak termasuk dalam daftar 23 pemain Indonesia. 5. Nathan masuk skuad final, 15 April 2024. Ada kejutan besar jelang turnamen. Nathan tiba-tiba masuk dalam skuad final setelah intervensi Ketua PSSI, Erick Thohir. Heerenveen akhirnya setuju melepaskan Nathan. 6. Bertanding di laga perdana, 15 April 2024. Setelah tiba di Qatar, Nathan langsung bermain. Dalam kurang dari 24 jam, Nathan bermain 2 pertandingan di 2 benua yang berbeda. Menurut Transfermarkt.com, ia bahkan bermain 3 menit untuk Heerenveen pada 14 April 2024. Itulah kisah unik Nathan Choyaon dalam perjalanannya ke Timnas U23. Semoga kisah menarik ini diikuti dengan prestasi gemilang Timnas Indonesia U23. Pendapat Mimin, kisah Nathan Choyaon memang sangat menarik dan menunjukkan ketekunan serta perjuangannya untuk bisa bermain di Timnas U23 meskipun menghadapi berbagai hambatan, terutama dari klubnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan dukungan yang tepat, segala rintangan bisa diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semoga Nathan bisa menunjukkan performa terbaiknya dan membawa prestasi untuk Timnas Indonesia U23.
bermain kurang maksimal di laga pertama. Ada baiknya ST tepikan dulu pemain ini. Bermain kurang optimal di laga pertama, ST harus pertimbangkan untuk mencadangkan pemain ini. Setelah menghadapi pertandingan yang sangat berat melawan Qatar dalam laga perdana Piala Asia U23 pada Senin, 15 April 2024, tim muda Merah Putih kini bersiap untuk pertandingan berikutnya. Kali ini, mereka akan berhadapan dengan tim tangguh Australia di bawah arahan Hernando Ari Sutaryadi. Menurut informasi dari laman AFC, pertandingan melawan Taeyang Socceroos ini akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis, 18 April 2024. Pertandingan melawan Australia menjadi kesempatan bagi ST dan seluruh anggota Timnas Indonesia U23 untuk membuktikan kemampuan mereka. Mental para pemain yang mengalami tekanan besar dari Qatar dan wasit dalam pertandingan sebelumnya akan kembali diuji. Bagi ST, pertandingan ini menjadi tantangan untuk menyusun skuad terbaik, terutama dengan absennya beberapa pemain kunci dan performa kurang memuaskan di laga sebelumnya. Meskipun telah menunjukkan performa yang cukup baik, tim Indonesia U23 masih menunjukkan kebocoran di sektor kanan pertahanan yang diperkuat oleh Ilham Rio Fahmi. Keadaan ini beberapa kali mengancam gawang yang dikawal oleh Hernando Ari Sutaryadi. Perlu diingat, sepak bola adalah olahraga tim. Namun, ST sebaiknya memberikan perhatian lebih pada sektor pertahanan ini. Mempertahankan Rio Fahmi di posisinya adalah pilihan yang bisa diambil. Namun, jika ia terus menunjukkan performa yang kurang memuaskan, tidak ada salahnya bagi pelatih asal Korea Selatan untuk mencari alternatif lain. Berdasarkan informasi dari laman Transfermarkt, ada opsi lain seperti Bagas Kava, yang telah memiliki pengalaman bermain untuk Timnas Indonesia di kategori usia muda, untuk mengisi posisi tersebut. Atau, untuk mencari fullback dengan kemampuan menyerang, Coach Shin bisa mempertimbangkan Witan Sulaiman atau Fajar Faturrahman. Kedua pemain ini memiliki kemampuan menyerang yang baik dan juga bisa membantu di sektor pertahanan. Jadi, bagaimana pendapat pembaca? Apakah Rio Fahmi yang tampil kurang optimal di laga pertama sebaiknya digantikan? Ataukah ST sebaiknya memberikan kesempatan kepada pemain ini di laga kedua? Menurut Mimin, mengingat performa kurang memuaskan dari Ilham Rio Fahmi di laga pertama, ST sebaiknya mempertimbangkan opsi lain untuk posisi tersebut di laga kedua. Meskipun sepak bola adalah permainan tim, performa individu yang tidak optimal bisa berdampak besar pada keseluruhan tim. Menggunakan pemain lain seperti Bagas Kava, Witan Sulaiman, atau Fajar Faturrahman mungkin bisa memberikan variasi dan stabilitas yang dibutuhkan di sektor pertahanan. Dapatkan kartu merah langsung. Sananta bakal absen berapa laga di Piala Asia U23? Striker Timnas Indonesia U23, Muhammad Ramadan Sananta, mengalami momen sulit dalam pertandingan pertama Piala Asia U23. Ia masuk menggantikan Arka Fikri pada menit ke-72, namun harus segera keluar lapangan karena mendapatkan kartu merah langsung dari wasit Nasrullah Kabirov. Pada menit ke-96, Sananta yang berebut bola dengan pemain Qatar, tanpa sengaja menginjak kaki pemain lawan. Awalnya, wasit Kabirov memberikan kartu kuning, tetapi setelah cek VAR, kartu kuning tersebut diganti menjadi kartu merah langsung. Pertanyaannya sekarang, berapa lama Sananta akan absen setelah mendapat kartu merah langsung? 1 pertandingan atau 2? Regulasi turnamen Piala Asia U23 yang dirilis oleh AFC tidak menjelaskan tentang suspensi akibat kartu. Namun, berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang mendapat kartu merah langsung biasanya dilarang bermain 2 hingga 3 pertandingan berikutnya. Menurut TEPSA Co. UK, hukuman 1 pertandingan diberikan jika pemain mendapat kartu merah karena akumulasi 2 kartu kuning atau pelanggaran serius. Sedangkan hukuman 2 pertandingan biasanya diberikan jika pelanggaran masih diperdebatkan. Jika kartu merah disebabkan oleh tindakan kekerasan, hukumannya bisa bertambah menjadi 3 pertandingan. Melihat pelanggaran yang dilakukan Sananta, besar kemungkinan ia akan absen 2 pertandingan, karena kontak fisik yang terjadi. Jadi, fans Timnas Indonesia U23 harus bersiap menyaksikan tim bermain tanpa Sananta dalam 2 laga sisa fase grup. Menurut Mimin,
Pengalaman Sananta dengan kartu merah langsung tentu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan tim. Mengingat potensi absennya Sananta dalam 2 laga berikutnya, ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia U23 untuk menyesuaikan strategi dan taktik permainan mereka. Meski kehilangan pemain kunci seperti Sananta tentu berdampak, tapi ini juga kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan kemampuan mereka dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Semoga ini menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tetap fokus dan berjuang di Piala Asia U23. Pertandingan kedua timnas U23 melawan Australia. Fokus pada pemulihan mental pemain. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi pertandingan lanjutan di grup A Piala Asia U23 pada Kamis, 18 April 2024. Menurut informasi dari situs resmi AFC, pertandingan tersebut akan mempertemukan mereka dengan tim kuat, Australia, di sepak bola Asia. Selain mempersiapkan taktik dan strategi menghadapi Australia, pertandingan ini juga menjadi momen penting untuk menguji mental para pemain merah putih. Pasalnya, laga ini berlangsung hanya 3 hari setelah pertandingan kontroversial melawan Qatar, yang penuh dengan insiden dan drama. Dalam pertandingan melawan Qatar, Rizky Ridho dan rekan-rekannya tidak hanya harus menghadapi 11 pemain lawan, tetapi juga harus menghadapi keputusan-keputusan kontroversial dari wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan dan VAR referee. Mereka berupaya mengganggu mental tim Indonesia dengan berbagai cara. Akibatnya, mental pemain merah putih mungkin sedikit terganggu setelah pertandingan tersebut. Performa apik yang ditunjukkan selama pertandingan harus terganggu oleh keputusan-keputusan kontroversial yang mungkin bertujuan untuk mendukung tim tuan rumah. Bahkan, dalam tayangan langsung dan video yang beredar di berbagai platform, Rizky Ridho, yang dikenal sebagai pemain yang tenang, terpaksa berteriak sebagai protes terhadap keputusan wasit yang dirasa tidak objektif dan mendukung Qatar. Oleh karena itu, menjelang pertandingan melawan Australia, penting bagi Hernando Ari dan rekan-rekannya untuk memulihkan mental dan menjaga stabilitasnya. Setelah menghadapi tekanan dan kesulitan dalam pertandingan pertama, mereka mungkin merasa khawatir tentang mental bertanding mereka. Sebagai informasi, mental bertanding pemain di lapangan sangat mempengaruhi performa mereka. Terlebih lagi, pertandingan melawan Australia ini membawa beban ekstra, karena mereka berharap untuk lolos ke babak 4 besar dan mewujudkan mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024. Pendapat Mimin adalah pentingnya kesiapan mental bagi para pemain timnas U23 Indonesia dalam menghadapi pertandingan berikutnya melawan Australia. Setelah pertandingan kontroversial melawan Qatar, pemulihan mental menjadi kunci untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan fokus dan determinasi. Kehadiran tekanan dan ekspektasi dari masyarakat tentu menambah beban bagi para pemain, namun dengan dukungan tim dan staf pelatih yang solid, mereka memiliki potensi untuk menunjukkan performa terbaik dan meraih hasil positif.